Oke, ketemu lagi sama gue Rizal di Let On Techno. Nah, di video kali ini, meja setup gue ini agak berantakan ya, karena gue mau bahas soal headset gaming yang bisa kalian lihat di depan kalian ini. Jadi gue mau bahas headset gaming murah seharga 100 ribuan aja, tepatnya 170 ribu dari brand DBA, seri GM180. Nah, mungkin sebelum gue lanjut untuk ngebahas si headset ini, gue akan taruh dulu dusnya karena ini menghalangi dan bikin gue nggak fokus ya. Nah, jadi headset ini tuh punya harga yang menarik banget, cuma 100 ribuan, tapi punya fitur yang bisa dibilang cukup kekinian dan menarik banget ya. Nah, headsetnya sendiri itu udah ada di samping gua, karena gua nggak punya stand untuk headset, jadi gua taruh di sini. Jadi sorry kalau misalnya suaranya tadi noise. Nah, apa fitur menarik di harga 170 ribuan yang mungkin brand rivalnya nggak punya ya? Pertama, udah RGB. Nah, udah RGB, kalian bisa lihat RGB-nya ini dia ngeganti-ganti otomatis. Dan yang kedua yang menarik adalah headset ini katanya udah 7.1 virtual surround. Nah, jadi apa itu, mungkin buat kalian yang belum tahu apa itu 7.1 virtual surround ya. Jadi itu adalah teknologi di mana software dari headset ini tuh memanipulasi otak kalian supaya kalian bisa mendengar suaranya itu uh, penuh gitu. Jadi seakan-akan suara yang kalian dengar ini ada di sekeliling kalian. Misalnya kalian lagi dengerin lagu, ya berarti lagunya ini kayak memenuhi ruangan kalian aja. Nah, cuman gue mau bahas headset ini tuh dari segi experience-nya. Jadi user experience-nya gimana. Jadi gue nggak akan termakan oleh spek di atas kertas ya, karena meskipun spek di atas kertasnya bagus, belum tentu user experience-nya juga bagus. Nah, buat kalian yang penasaran, sorry ya, gue taruh dulu headsetnya karena ribet banget. Nah, buat kalian yang penasaran dengan performa headset ini, apakah bener headsetnya sebagus itu sesuai dengan speknya, di harga 170 ribuan aja. Oke, buat kalian langsung aja yang penasaran, kita bahas di video kali ini. Oke, mungkin gue akan bahas dulu dari segi desainnya ya, dan juga build quality-nya. Nah, mungkin gue akan bahas dulu dari segi build quality. Oke, dari segi build quality-nya, headset ini tuh punya bahan yang didominasi sama plastik ya. Di bagian, gue nggak tahu ini bagian apa, gue sebutnya bagian ear cup luarnya. Itu dia didominasi plastik, dan plastiknya ini berbekas kalau misalnya kita pegang dengan tangan yang berminyak. Terus di bagian atasnya sini, di bagian kepalanya, itu dia kayak semacam apa ya, semacam alloy sih. Gue juga nggak bisa bilang ini plastik atau material yang spesifik karena gue juga nggak tahu. Dan untuk bagian headbandnya sendiri, ini dia udah pakai kulit sintetis. Meskipun kualitasnya menurut gue kayaknya nggak terlalu bagus deh, dan kayaknya juga rawan terkikis dan juga rawan goresan ya. Nah, terus juga di bagian ear cup dalamnya, ini ear cup dalamnya sendiri itu dia udah pakai kulit sintetis juga kayaknya, yang bisa dibilang cukup lembut dan nyaman ya. Terus di bagian kabelnya sendiri itu dia pakai kabel karet ya, dan untuk kualitasnya menurut gua dia biasa-biasa aja, nggak terlalu bagus dan nggak terlalu jelek juga, jadi ya standar lah. Nah, untuk di bagian earphone, maksud gua di bagian mic-nya sendiri itu dia bahannya plastik, dan dia udah ada lampunya juga, warnanya biru yang nggak bisa diganti-ganti. Terus di bagian ininya, penghubungnya ini dia kayak ada pelapis karetnya sendiri ya. Nah, jadi kayak ada lapisan karetnya. Nah, untuk desainnya sendiri headset ini cukup gede ya, standar, tapi juga ringan dan punya RGB di ear cup bagian luarnya. Nah, ini warnanya bisa ganti-ganti sendiri. Nah, cuman dia warnanya ini beda. Jadi antara lampu kiri sama lampu kanan ini, jadi dia warnanya beda. Gue nggak tahu harus gimana nunjukinnya, mungkin gini. Jadi warnanya ini dia beda gitu, nggak sama. Nah, oke. Nah, kalau buat kalian yang nanya apakah gue suka dari desain si DBE GM180 ini, oke, buat gue pribadi ya, jujur gue agak kurang suka kalau dari segi desain dan materialnya, karena bisa dibilang
di kelasnya atau rivalnya itu ada desain yang lebih bagus ya, yaitu ada Fantech HG20 kalau nggak salah. Yang menurut gue looknya kelihatan lebih gaming dibanding dengan DBA GM180 ini. Yang bikin gue nggak suka ya, pertama itu adalah dari RGB-nya yang warnanya ini beda-beda gitu. Jadi antara irkap kanan dan kirinya ini beda-beda, yang bikin gue terkesan apa ya, kalau misalnya lihat headset ini dipakai itu kayak terkesan terlalu rame gitu. Jadi kesan gamingnya nih jadi hilang karena terlalu mencolok. Terus juga si desain putarannya ini gue juga jujur kurang suka. Gue lebih suka kalau misalnya ini ada garis melingkar yang mungkin RGB juga, dan menurut gue itu akan lebih keren. Terus kalau misalnya si plastiknya ini diganti sama plastik yang jenis doff, menurut gue agak keren ya, lebih keren gitu maksud gue. Karena untuk plastik yang shining kayak gini ya kesan gamingnya agak kurang aja. Nah tapi itu balik lagi ke selera kalian ya. Mungkin kalian mau lihat kayak gimana kalau headset ini tuh lagi dipakai. Nah kalian bisa lihat kanan sama kirinya ini sangat-sangat mencolok banget. Oke, mungkin gue akan langsung bahas dari segi performanya kayak gimana ya, dari performa si headset ini. Oke, dari segi performanya sendiri ya, ketika gue beli headset ini, si DBA ini, gue langsung pakai untuk setel lagu dan play film gitu. Gue nggak langsung pakai main game. Karena kenapa ya? Karena si headset ini kan embel-embelnya udah gaming nih. Jadi ya gue nggak mau langsung mencoba ke punchline-nya. Jadi gue mau coba dulu ke hal yang ringan-ringan aja. Jadi putar lagu, terus play film. Dan menurut gue ketika muter lagu di headset ini itu sama sekali nggak ada masalah ya. Suaranya enak banget. Karakteristik suaranya dari mulai bassnya, terus treble-nya, ini gue suka, jujur. Ini karakternya gue banget. Cuman balik lagi ya, ini ke selera. Dan juga gue nggak bisa ngedengerin, maksudnya review outputnya ini kayak gimana, karena ini langsung ke telinga gue. Jadi gue nggak bisa nyebar ke kalian. Jadi ini berdasarkan selera telinga gue, ini sangat gue banget gitu. Cuman memang ada beberapa hal yang bisa dibilang agak sedikit mengganjal. Jadi ketika gue nonton film pakai headset ini, jadi ketika ada sound effect nih, misalnya gue nonton horor, kan biasanya kalau film horor tuh ada sound effect-nya ya, jadi ada sound effect. Dan ketika sound effect-nya ini lagi naik, terus ada masuk suara orang ngomong, jadi si suara orang ngomongnya ini dia seakan-akan kayak pelan gitu, jadi pelan ketika sound effect-nya naik. Sedangkan kalau misalnya gue play di speaker itu ya suaranya bisa balance gitu. Tapi ketika gue pakai headset ini, suara orang ngomongnya jadi seakan-akan pelan gitu. Nah, cuman buat gue pribadi sih nggak masalah ya, karena gimana ya, ketika gue nonton film atau ketika gue main musik, play musik maksud gue, itu gue rata-rata playnya di speaker gitu. Jarang gue playnya di headset, karena ya apa ya, ya karena kurang asik aja ya menurut gue. Karena headset ini peruntukannya memang untuk gaming gitu. Nah, terus gimana dari performa gamingnya sendiri? Mungkin ini yang ditunggu-tunggu buat kalian. Oke, dari performa gamingnya sendiri, gue mainin di 3 game. Untuk si headset ini gue pakai di 3 game, yaitu pertama di PB, di Point Blank. Ya, game lama, tapi gue masih tetap suka. Terus juga di PUBG Lite di komputer. Dan yang terakhir, yang ketiga itu gue mainin di Far Cry 5. Nah, untuk hasil suaranya sendiri, jujur gue suka banget ketika headset ini dipakai gaming. Nggak salah kalau misalnya si headset ini tuh gembar-gemborkan headset gaming atau headset dengan label gaming, karena memang ketika gue pakai dalam bermain game bener-bener memuaskan banget. Nah, jadi apa hal yang gue suka ketika headset ini dipakai gaming? Mungkin gue taruh dulu ya headsetnya, karena agak ribet juga kalau misalnya gue bawa-bawa. Nah, jadi hal yang gue suka, suaranya itu ketika dipakai gaming ini bener-bener crispy banget. Nah, jadi ketika gue misalnya reload gitu ya, reload senjata, terus misalnya suara desingan pisau itu bener-bener jelas banget, bener-bener gurih banget ketika ya lu pakai headset CDBA ini buat gaming. Jadi menurut gue oke banget. Dan yang paling oke menurut gue, yang paling berguna itu adalah step. Nah, suara step ketika main game itu bener-bener kedengeran banget.
Jadi ketika gue main PB itu gue bener-bener bisa dengerin stepnya orang lari dari kanan kiri, dari atas, dari bawah, bahkan di PUBG pun sama. Bahkan yang gue rasa gue bisa denger suara lebih jauh dibanding gue pakai headset biasa atau misalnya headset HP gitu. Gue bisa denger suara lebih jelas dan lebih jauh. Nah, buat kalian yang nanya apakah si 7-1 virtual surround-nya yang ditulis di spesifikasinya ini bekerja, buat gue pribadi si virtual surround ini benar-benar bekerja banget. Jadi telinga gue dimanjakan dengan suara-suara yang terdengar benar-benar jelas gitu. Kalau misalnya suara tembakan dari depan, dari belakang, gue benar-benar bisa ngebedain, telinga gue benar-benar bisa ngebedain. Dan suara langkah kaki atau suara step pun benar-benar bisa ngebedain. Jadi seakan-akan gue kayak tahu aja posisi enemy atau posisi musuhnya yang benar-benar ya jelas banget ya suaranya. Tapi ada juga kekurangan ya ketika gue pakai headset ini. Jadi apa kekurangannya? Yang pertama tadi balik lagi ke sound effect ya. Jadi ketika gue main di Far Cry 5, itu di Far Cry 5 ketika lagi story mode-nya itu ada sound effect dan ada suara orang ngomong. Itu si suara orang ngomongnya ini dia seakan-akan kelelep. Itu aja. Dan ketika gue pakai volume full ya, di volume yang full, volume tertinggi, itu menurut gue suaranya jadi kurang enak dan kurang bagus aja. Jadi gue saranin mungkin buat kalian yang mau beli atau yang mungkin yang berencana akan beli, ya gue saranin untuk main di sekitar 75% ke bawah lah. Nah, untuk suara di 75% ke bawah ini suaranya menurut gue masih oke. Dan yang menurut gue agak aneh tuh ketika gue pakai Discord. Jadi gue main game, gue kan pakai Discord nih. Nah, suara di Discord ini, suara orang ketika ngomong ke gue ini kadang beberapa kali nggak jelas gitu. Entah dari mic temen gue yang emang jelek atau mungkin headsetnya ya. Gue juga agak bingung. Dan ketika gue main PUBG juga gue salah denger. Jadi waktu itu gue main duo dan teman gue ini minta painkiller, tapi gue dengernya gue lupa, gue dengernya kata lain gitu. Jadi gue agak bingung juga, jadi gue nggak ngasih painkiller waktu itu. Nah, itu sih paling dari segi kekurangannya. Dan overall menurut gue headset ini oke dan bagus ya. Dan mungkin buat kalian pasti ada yang nanya gimana sih spesifikasi dari mikrofonnya. Oke, mungkin gue akan langsung coba aja. Gue akan langsung coba. Dan di hitungan ketiga suaranya akan berubah dari headset DBA ini. Oke, 3, 2, 1. Dan suaranya sekarang udah berubah. Oke, gue akan bagi jadi 3 step ya. Pertama yang jauh. Nah, yang jauh ini ketika mic-nya jauh dari mulut gue, mungkin kalian bisa nilai sendiri gimana suaranya. Dan kalau buat gue pribadi ya, suaranya ini biasa aja sih, nggak terlalu wow juga, tapi juga ya nggak terlalu jelek. Jadi menurut gue standar-standar aja. Oke, gue akan langsung pindahkan headset ini, mic-nya ke jarak yang sedang. Oke, ini adalah jarak yang sedang. Nah, jarak yang sedang mungkin kalian bisa dengar kayak gimana kualitasnya. Pasti ada perubahan dari jarak yang jauh tadi ya. Dan gue akan langsung rubah aja ke jarak yang dekat. Oke, ini jarak dekat. Mungkin kalian juga bisa dengar dan nilai sendiri gimana kualitas mic-nya. Dari tadi gue bilang headset, maksud gue kualitas mic-nya. Buat gue pribadi ini mic-nya ya cukup aja sih, nggak bagus juga nggak terlalu jelek ya. Dan mungkin gue akan langsung menyimpulkan gimana apakah si DBA GM180 ini worth it kalian beli di harga 170 ribuan. Oke, gue akan balik lagi ke mic dari mikrofon. Oke, jadi menurut gue si headset DBA GM180 ini sangat recommended kalian beli di harga 100 ribuan atau tepatnya 170 ribuan. Karena kenapa? Karena di brand rivalnya sendiri di harga 170 ribuan itu rata-rata mereka belum ada 7-1 virtual surround-nya. Kayak misalnya Fantech HG20. Dari desain sih emang gue suka Fantech HG20, tapi kalau dari segi spek si DBA ini di atas kertas lebih oke. Dan menurut gue dari performanya gue udah coba berdasarkan user experience versi gue ini juga cocok dan memang bagus. Terus juga dari kabelnya ya, oke gue cabut dulu, oke agak susah. Nah, dari kabelnya sendiri ini udah USB, jadi kalian gak ribet
untuk colok port-port yang banyak ya. Biasanya kan ada headset yang 3 port ya. Dan biasanya headset yang 3 port ini kualitas suara dan mikrofonnya ini dia di bawah dari headset yang kabelnya udah USB. Ya, jadi menurut gua udah oke. Dan kenapa ini pakai USB? Karena di dalam kabel ini udah ada sound cardnya. Jadi kualitas suara dan mikrofonnya akan lebih bagus. Oke, gua ada hal yang lupa. Buat kalian yang nanya apakah si headset ini tuh bisa dipakai di HP. Nah, bisa. Jadi menurut gua akan lebih simpel justru kalau misalnya kalian pakai headset ini di HP. Karena kenapa? Dia USB, jadi kalian cuma butuh OTG aja. Dan pastiin HP kalian support OTG. Dan sekarang HP-HP udah support OTG ya. Bahkan HP-HP jadul juga udah pada support OTG. Jadi menurut gua nggak ada masalah dibanding dengan kalian pakai headset yang kabelnya banyak tadi. Kalian harus pakai splitter biar mic dan suaranya bisa masuk. Terus juga kalian harus colok lagi ke USB. Wah, ribet banget. Jadi dengan satu kabel colok aja kalian udah bisa jalan. Oke, mungkin gue akan sedikit membuktikan ya. Nah, gue akan colok di HP lama gue yang masih micro USB. Mungkin yang kalian yang punya HP Type C juga nggak masalah, tetap bisa. Kalian tinggal beli OTG untuk USB Type C ya. Oke, gue colok aja, nanti si mic ini akan nyala. Oke. Nah, ini langsung nyala ya, jadi langsung nyala. Dan untuk kualitas suaranya pun menurut gue masih sama-sama bagus, meskipun kita colok di HP ya. Jadi buat kalian yang nanya apakah bisa di HP, ya jawabannya bisa. Nah, mungkin segitu video dari gue, review dari headset gaming ini. Dan di next video gue akan nge-review headset gaming lagi, karena lagi banyak bahan ya soal headset gaming, lagi banyak konten gitu. Dan di next video gue akan bahas soal headset gaming Fantech yang harganya 500 ribuan. Cuman gue juga nggak akan kasih tahu dulu ke kalian. Dan mungkin ada next video lagi yang gue akan nge-compare antara headset si DBA GM180 seharga 100 ribuan dengan Fantech headset gaming yang seharga 500 ribuan. Cuman memang ada hal yang menarik karena dua headset ini tuh dia udah 7-1 virtual surround ya. Jadi kita akan bandingin gimana sih kualitas virtual surround-nya antara headset 100 ribuan dengan brand DBA dan juga headset 500 ribuan dengan brand Fantech ya. Oke, mungkin segitu video dari gua. Kalau misalnya kalian punya request konten apa yang harus gua bikin, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe.